sini jelaskan kepada kita bahwa apa yang sejarah ajarkan kepada kita sehingga di abad 21 tidak terjadi apa yang sudah terjadi di abad 20. Penulisnya ini profesor sejarah. Nah, sehingga dia bicara tentang bagaimana kita berlaku adil terhadap sejarah. Bahwa belajar sejarah, kata Yuval Noah Harari, berguna untuk kita tidak mengulangi kesalahan di masa lalu, dan berguna pula bagi kita untuk memperbaiki langkah-langkah kita di masa kini untuk kebaikan di masa depan. Nah, tentang tirani ini, Timothy Snyder, buku yang sangat-sangat tipis, tidak cukup 100 halaman. Bagi pemula ini bagus, tapi pemula yang bidang sosial ya, kalaupun juga Ibat sebagai bidang sosial mau mencoba multi perspektif, itu lebih bagus lagi. Karena spesialisasi ilmu pengetahuan menurut saya itu menyesatkan. Kita harus mengawinkan seluruh ilmu pengetahuan. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa tirani itu adalah kekuasaan yang digunakan secara sewenang-wenang. Jadi apapun jenis kekuasaannya, tidak mesti pemerintahan. Kalau dia sewenang-wenang berarti dia tiran. Oke, kalau orang tua itu sewenang-wenang nggak pernah salah, berarti orang tua tiran. Kalau senior selalu benar, kalau dia salah kembali ke pasal 1, berarti senior tiran. Senior tiran. Kalau pacar sewenang-wenang, tadi bilang jemput ke jam 7:01 kita datang, dan dia kemudian marah dan memblok kita di WA, dia adalah pacar yang tiran. Ada realitas konkretnya itu? Berarti setan. Realitas konkret. Kalau realitas konkretnya adalah dia diminta dijemput, tapi pacarnya pemain futsal. Gitu. Oh, gitu ya. Itu ada itu. Saya kira yang 51 menit juga ada. Ada itu. Contoh. Oke, lanjut. Bahaya juga itu 1 menit langsung diblok. Oke. Saya jelaskan juga The New Tres Politica supaya kita lebih mudah memahami gimana jenis kelamin dan subjek perjuangan kita. Nah, The New Tres Politica itu sebenarnya teori dari Jürgen Habermas, tapi diindonesianisasikan oleh Djimila Siddiqui dalam bukunya Konstitusi Bernegara. Nah, The New Tres Politica seperti namanya, 3 poros kekuasaan baru menggantikan 3 poros kekuasaan lama. Dalam hal ini, legislatif, yudikatif, eksekutif yang sebenarnya di abad 17 oleh Montesquieu. Jadi sudah 3 abad kita pakai teori yang sangat usang. Nah, lahirlah teori yang seperti ini. Teorinya itu tetap bertumpu pada 3 poros kekuasaan, dalam hal ini Orpem, Orbis, dan Ormas. Orpem itu apa? Orpem itu dijalankan oleh pemerintah dan bertujuan menciptakan kebijakan politik. Oke, disinilah ada legislatif, eksekutif, yudikatif, atau lembaga-lembaga super body lainnya kayak KPK. Itu kan tidak masuk dalam quasi-money kayak KPK, KPU, itu tidak bisa dikatakan eksekutif. Nah, itu dalam perbincangan hukum kelembagaan negara. Nah, yang kedua, organisasi bisnis. Organisasi bisnis itu dijalankan oleh pengusaha tentunya dan bertujuan mengakumulasikan keuntungan ekonomi. Jadi yang pembedaannya masing-masing ini adalah siapa yang jalankan dan apa motif dari poros kekuasaan tersebut. Nah, organisasi masyarakat dijalankan oleh masyarakat sipil dan bertujuan membangun masyarakat madani. Jadi ada 3 variabel yang sangat berbeda, sehingga penting untuk kita untuk mengidentifikasi di mana subjek perjuangan yang kita lakukan. Apakah bisa kalau kita 3-3-nya? Bisa juga, tetapi kalau kita bisa melakukannya secara seimbang. Tapi saya kira sulit untuk menemukan orang seperti itu. Kalaupun ada, kita akan melihat ada jelasnya jenis kelaminmu. Contoh siapa? Sandiaga Uno. Kau ini siapa? Orbis atau Ormas? Contoh siapa lagi? Bahkan dulu yang masih poros kekuasaan lama, Mahfud MD masih bagi apa ini? Dia juga anggota dewan, dia juga profesor, dia juga menteri pada saat itu. Nah, sekarang dia hakim, dia juga pernah jadi hakim konstitusi. Nah, kalau dalam 3 poros kekuasaan lama mengkolektifikasi ketiga poros itu dalam satu tubuh orang, itu bisa dilihat keren. Tapi dalam kacamata New Tres Politica, kau akan dianggap gak jelas jenis kelamin. Tapi Kak, kalau akademisi masuk di mana? Tergantung. Apakah kampusnya itu kampus PNS dalam hal ini negeri, berarti dia masuk dalam Orpem. Nah, mestinya kampus itu bertumpu pada Ormas, mestinya. Walaupun kenapa kampus Ormas, misalnya kampus-kampusnya NU dan Muhammadiyah, kenapa tetap bayar? Itu untuk membayar operasional dosennya, sivitas akademinya, pembangunan kampusnya tetap. Yang parah kalau Ormas itu bermotif ekonomi, motifnya tetap membangun masyarakat madani, adapun uang itu hanya digunakan sebagai operasionalisasi. Nah, Orbis ini beda lagi. Kalau Orbis ya jelas-jelas minim motif ekonomi. Nah, beberapa
politisi itu berjuang di organisasi pemerintahan baik legislatif maupun eksekutif, tetapi bermotifkan ekonomi. Ini yang parah. Sehingga terjadilah upaya untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya menggunakan uang negara. Inilah yang kemudian dimaksudkan sebagai korupsi. Nah, ini yang parah. Maka Orpem mestinya idealnya lahir dan besar melalui kawasan di muka ormas. Kita ambil siapa contoh kasus yang populer di Indonesia aja. Soekarno lahir dari ormas. Dalam hal ini TNI. Gus Dur lahir dari ormas. 3 periode memimpin Nahdlatul Ulama. Anies Baswedan lahir dari ormas. Dalam hal ini baik itu HMI maupun para Madinah atau Indonesia Mengajar dan sebagainya. Bukan berarti saya bilang Orbis tidak bisa masuk bisnis, bisa juga. Misalnya Yusuf Kalla, bisa juga. Misalnya Donald Trump. Tapi kita lihat para pengusaha yang masuk dalam dunia bisnis jadinya kayak apa itu Orpem nantinya. Menurut saya kawasan muka terbaik adalah ormas. Menurut saya loh ya, ini sangat subjektif. Nah, ketika ketiganya telah kita identifikasi dengan baik, barulah kita kemudian menentukan medan perjuangan kita kemana. Ini juga ada kutipan yang menarik dalam buku ini, di awal bahkan dari Leslie Kolakowski, bahwa dalam politik tertipu bukanlah alasan. Sangat-sangat Laswellian. Apa itu Laswell? Laswellian itu berangkat dari definisinya Rolf Laswell sendiri, bahwa politik itu adalah persoalan siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Jadi persoalan bagi-bagi jabatan aja itu politik kalau kata Laswell. Lahirlah tadi perkataan seperti itu, bahwa dalam politik tertipu bukan alasan, bahwa tidak boleh kali alasan. Ayo, dikala curang kain, tidak ada. Bukalasi ikan tidak ada. Karena sekarang anekdot yang berkembang dalam politik praktis adalah lebih baik menang curang daripada kalah terhormat. Bahwa curang adalah sebuah skill baru dalam dunia politik praktis. Bahwa teori politiknya Soteles menjadi semakin berdebu sekarang, digantikan oleh Swellian. Tugas kita sebagai masyarakat Badani itu untuk mengembalikan idealisme politik itu tadi. Zone politikon itu kita kembalikan marwah politiknya. Jangan terlalu Laswellian sentris. Yang terjadi di Indonesia sekarang Laswellian sentris. Nah, ketika ini kemudian kemungkinan yang bisa terjadi. Satu, ketika Ornek atau Orpem terlalu dominan, lahirlah tirani. Makanya tadi definisinya bahwa tirani itulah kekuasaan yang sewenang-wenang. Ini kalau Orpem terlalu dominan, lahirlah tirani. Kalau Orbis terlalu dominan, lahirlah negara yang kapitalistik. Contoh kayak di Amerika Serikat sekarang, dikendalikan oleh korporasi, bahkan multinasional corporate. Kalau tirani dikendalikan kuat sekali oleh Orpem, padahal pemerintah itu hanya salah satu subjek dalam negara. Oke, kita harus bedakan dulu negara sama pemerintah. Jangan sampai terjebak dengan pemikiran Marxian bahwa negara hubungan sama dengan pemerintah. Kalau kita kembali misalnya dalam unsur-unsur berdirinya negara itu bisa berdiri ketika ada 3 subjek utama, yaitu pemerintah yang berdaulat, wilayah, masyarakat, dan masyarakat atau rakyat. Ditambah 1+1 kan, yaitu pengakuan dari negara lain. Nah, sehingga posisi kita sebagai rakyat dan posisi pemerintah sama negara. Oke, cuman pemerintah kemudian kita berikan mandat untuk menjalankan tujuan-tujuan politik bersama kita itu, atau zone politikon itu, yaitu mencapai kebajikan bersama. Nah, tetapi ketika pemerintah itu tidak kita kritisi atau tidak berasal dari kawasan di muka masyarakat itu sendiri, lahirlah seorang tiran. Dan nanti kita akan jelaskan siapa-siapa tiran yang telah ada di abad 20. Nah, kapitalisme jelas, tribal, ini juga tribal. Kalau ormas yang terdominan, contoh di Timur Tengah sekarang, ormas terlalu dominan. ISIS kan ormas. Oke, ISIS itu adalah aktor non negara. Dia bukan negara, dia bukan juga bisnis. Walaupun kepentingannya sangat ekonomi dan politik. Oke, ISIS misalnya, Boko Haram misalnya, itu tribal namanya. Kalau ormas terlalu dominan, contoh ya FPI kemarin kan di pemerintahan SBY terlalu dominan, sehingga lahirlah tribalisme atau barbaranisme. Tidak mengenal lagi adanya hukum sebagai produk politik dari organisasi pemerintah. Nah, padahal Orpem juga itu berguna untuk apa? Ini kita juga salah kalau kita langsung bubarkan DPR atau bubarkan pemerintah, bubarkan negara. Kita juga bukanlah penganut anarkisme.
bahwa jangan sampai negaranya yang salah ya pemerintahnya salah, negara mau kita bubarkan. Sama kayak analogi kita minggu lalu, jangan sampai orang yang melakukan kekerasan dalam pernikahan, institusi pernikahannya kita salahkan. Tidak percaya masa sama laki-laki atau pernikahan. Kenapa? Asal main tangan. Bisa begitu gitu ya. Aduh, penafsirannya ini bahaya juga ya, penafsirannya. Jangan pikir macam-macam. Col. Nah, yang terakhir yang paling mesti kita wujudkan adalah general welfare state, yaitu ketika tiga poros kekuasaan baru tersebut berjalan berkelindan dan seimbang sehingga saling mengoreksi satu sama lain. Sama kayak the old res politica, the new res politica pun juga membutuhkan check and balance atau saling mengoreksi dan menyeimbangkan satu sama lain. Nah, misalnya kehadiran NU Muhammadiyah sebagai ormas terbesar itu mestinya harus mengkritisi ini secara vokal. Cuma susah juga karena ada wakilnya di dalam dan wakilnya tidak terlalu bersuara juga. Nah, kemudian kita lanjut kepada para tiran. Contoh tiran di abad 20 ini saya klasifikasikan berdasarkan ideologinya ya. Kalau ideologi Nazi itu ada Hitler. Dan jangan salah, seluruh tiran ini lahir dari kendaraan demokrasi. Semua lahir dari kendaraan demokrasi kecuali komunis ya, karena komunis tidak percaya demokrasi. Tapi mulai dari Hitler itu dia lahir dari partai Nazi yang memenangkan pemilu di Jerman. Fasisme juga ada Mussolini itu, fasisme ya Mussolini itu juga lahir dari pemilu di Italia. Komunisme tidak, karena komunisme tidak percaya demokrasi. Dalam hal ini Stalin dan Xi Jinping, dia itu negara satu partai, baik itu di Rusia atau Uni Soviet dulu maupun Cina sekarang. Nah, ultranasionalisme Trump itu juga lahir dari demokrasi. Bahkan ini yang paling mutakhir, Trump. Di buku Bagaimana Demokrasi Matinya Ziblatt itu dijelaskan bagaimana Trump itu mengembalikan kita kepada kekelaman abad 20. Nah, fundamentalisme agama dalam hal ini saya memberikan contoh rezim Saud, walaupun tidak ada dalam buku ini. Dia ini sangat mengkritisi Cina dan Rusia buku ini, dan sedikit-sedikit otokritik terhadap Trump. Saya berusaha menambahkan dengan pendekatan-pendekatan referensi lain. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menciptakan masyarakat madani, karena kita bukan orbis. Walaupun kita punya misalnya referensi buku, itu bukan tujuan ekonomi. Utamanya ekonomi di situ kita gunakan hanya operasional saja. Nah, masyarakat madani ada banyak. Misalnya media publik, contoh Asumsi, Narasi itu media publik semua itu, Tempo, termasuk Resensi itu masuk dalam bagian ke situ. Oh, nanti ada pertanyaan, apa ini? Resensi media publik. Media jangan persempit media itu berarti kita menjadi wartawan, Kak. Bukan, media itu ada banyak. Oke, apalagi sekarang kita sudah masuk kepada abad digital, abad sosmed, itu media bisa bertransformasi malah menjadi multi platform. Kayak Facebook itu kan media, tapi sudah ada sekarang Facebook Pay, ada sudah ada BDW, ada BDIG. Padahal dia ketika dia mendaftarkan sebagai PT ya media, perusahaan media. Nah, begitupun dengan ormas, ada NU Muhammadiyah dan lain-lain. LSM misalnya Walhi, kalau kita bicara lingkungan hidup ya. Ada ICW kalau bicara korupsi. Kalau LBH misalnya LBHI. Kalau OKP ya organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan dan pemuda, misalnya HMI, PMI, GMI dan sebagainya. Nah, masyarakat madani ini harus memahami peran dan fungsinya. Kita jangan sampai dia mengklaim merupakan masyarakat madani tapi tujuannya politik dan ekonomi, bukan tujuan sosial kemasyarakatan. Nah, karena jangan sampai kita terjerembab pada pseudo ormas. Pseudo ormas itu apa? Seolah-olah ormas itu padahal by design, padahal backingan, padahal paramiliter. Contoh, silakan baca Ian Douglas Wilson, Politik Jatah Preman. Saya pernah diskusikan juga sama Hafri di resensi keluar sudahnya Joker ya, filmnya Joker itu. Nah, ada beberapa ormas paramiliter yang bermotif kedaerahan, ada keagamaan, kebangsaan. Kedaerahan misalnya FB ya, Front Betawi Remo. Kalau bermotif keagamaan misalnya FB, HT, bukan Harkat Notasi Irwanto loh ya. Kalau bermotif kebangsaan itu Pemuda Pancasila. Ada lagi apa Pancamarga, kayak gitu-gitu gitu. Kanca dong itu, Kanca dong. Ya Kanca. Next. Udah Pancasila kan. Nah, bagaimana dengan konteks kita saat ini? Di buku ini dijelaskan cuma ada dua pilihan, walaupun pilihan ketiganya itu masih samar-samar. Dia mengatakan jangan sampai kita terjerembab pada politik keniscayaan. Apa itu politik keniscayaan ala Trump? Yaitu kita menutup masa depan, atau bahkan masa sekarang ini dan mendambangkan romantisme masa lalu.